Hai, perkenalkan saya Seli Marsha Manalu dengan NIM 32131311043 dari kelas Pendidikan Geografi D tahun 2021. Nah, selaku anggota dari kelompok 4, di sini saya akan membawakan materi pertama dari materi yang akan kami bawakan. Ada materi yang saya bawakan yaitu mengenai pendekatan geografi hingga geografi masa modern. Nah, mau tahu kan gimana maksud dari pendekatan geografi hingga geografi masa modern? Yuk kepoin. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai suatu sistem ilmu yang disiplin, geografi ini mempelajari suatu sistem alam yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait. Nah, aliran energi dalam suatu sistem ini akan menghasilkan suatu perubahan, di mana perubahan yang berkesinambungan ini akan menghasilkan suatu bentuk kesinambungan sistem. Nah, sebagai suatu sistem, ada 3 bagian yang berbeda, yaitu bagian komponen, bagian input, dan juga bagian output. Salah satu contoh sistem sederhana yang dapat kita kenal ataupun kita ketahui, yaitu dikenal sebagai luas dalam sistem Hi-Fi. Suatu sistem Hi-Fi ini, misalnya seperti tersusun dari beberapa komponen seperti amplifier, speaker, radio, tape, ataupun pemutar compact disc. Nah, di mana ketika kita menghubungkan sistem Hi-Fi dengan aliran listrik, maka radio ataupun speaker tadi itu bisa menyala. Aliran energi ini disebut sebagai bagian input, sedangkan outputnya adalah musik yang kita dengar dari speaker tersebut. Pada sistem yang berfungsi dengan baik, seluruh komponen ini harus bersambung secara bersama. Nah, dari analogi yang tadi saya jelaskan, bisa kita kaitkan dengan planet bumi, di mana planet bumi tersendiri ini memiliki banyak komponen yang dapat dilihat sebagai sistem. Sistem ini terlihat seperti sistem yang kompleks dan juga besar. Di dalam sistem bumi, input adalah energi yang datang dari sinar matahari, dan juga energi yang berasal dari dalam bumi, seperti tenaga tektonik. Sedangkan output adalah perubahan konstan yang dapat dilihat dari sekitar kita dalam lingkungan fisik dan manusia, misalnya seperti panas, hujan, ataupun salju. Nah, sistem bumi memang suatu sistem yang kompleks, sehingga cara terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan memahami setiap komponen-komponen dari berbagai pendekatan geografi. Inilah geografi dipandang dari sudut pendekatan ekosistem. Pendekatan ini harus mengalami perkembangan hingga masa geografi modern. Dalam geografi modern, yang dikenal dengan geografi terpadu atau integrated geography, digunakan 3 pendekatan atau hampiran. Ketiga pendekatan tersebut adalah analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan yang terakhir ada kompleks wilayah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan keruangan mengkaji fenomena geosfer dalam suatu ruang beserta elemen penyusunnya. Nah, elemen penyusun dapat berupa data titik maupun data bidang. Pendekatan keruangan erat kaitannya dengan identifikasi lokasi dan persebaran elemen pembentuk ruang. Ini ada beberapa analisis pendekatan keruangan yang dapat ditanyakan mengenai apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana. Contoh kasus mengenai pendekatan keruangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya adalah Ibu Ana setiap pagi pergi ke pasar dengan rute yang sama. Nah, contoh tersebut sama setiap harinya. Hal ini dapat menunjukkan keruangan antar rumah ke pasar. Kita dapat mengetahui rute, jarak, waktu yang sudah diperhitungkan oleh Ibu Ana karena dilakukan setiap pagi dengan rute yang sama. Di sini saya Irfan Syahputra akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu pendekatan lingkungan atau ekologi. Nah, jadi pada pendekatan ekologi ini tidak hanya didasarkan pada interaksi organisme dan juga lingkungan, tetapi ada juga dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada dan perilaku manusia. Karena pada dasarnya geografi mempunyai 2 sisi, yaitu perilaku dan fenomena lingkungan. Sisi perilaku mencakup 2 aspek, yaitu pengembangan gagasan
dan kesadaran lingkungan. Interrelasi keduanya inilah yang menjadi ciri khas pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi ini. Jadi dengan menggunakan keenam pertanyaan geografi, analisis dengan pendekatan geografi ini masih bisa dilakukan. Nah, jadi untuk mempelajari mengenai pendekatan kelingkungan atau ekologi ini, kita ambil saja contoh misalnya untuk mempelajari banjir dengan pendekatan ekologi kelingkungan. Ya, jadi dapat diawali dengan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi kondisi fisik yang mendorong terjadinya bencana ini, seperti jenis tanah, topografi, dan vegetasi lokasi. Yang kedua, mengenai identifikasi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di lokasi tersebut. Contohnya saja seperti kenapa sih bisa terjadi banjir? Bagaimana? Apa yang menyebabkan itu terjadi banjir? Bagaimana sih, apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam mengelola alam tersebut, dalam mengelola lokasi tersebut, sehingga dapat terjadi banjir di suatu daerah. Selanjutnya mengenai identifikasi budidaya dan yang ada kaitannya dengan alih fungsi lahan. Selanjutnya menggunakan hasil analisis ini mencoba menemukan alternatif pemecahan dari masalah ini. Jadi ketika kita sudah melakukan yang namanya observasi ataupun identifikasi mengenai kondisi lokasi tempatnya banjir, jadi diharapkan kita bisa menemukan solusi mengenai pemecahan masalah yang terjadi pada lokasi banjir tersebut. Yang ketiga mengenai analisis kompleks wilayah. Jadi analisis ini mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Jadi analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Perkembangan wilayah yang saling berinteraksi terjadi karena terdapat permintaan dan penawaran. Jadi contoh analisis kompleks wilayah ini dapat diterapkan dalam perancangan kawasan pemukiman, yang dimana langkah awalnya itu dengan melakukan identifikasi wilayah potensial di luar Jawa yang memenuhi persyaratan minimum seperti kesuburan tanah dan tingkat kemiringan lereng. Langkah kedua, identifikasi aksesibilitas wilayah. Dari hasil identifikasi ini ditemukan rumusan rancangan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek mengenai pembangunan wilayah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nasal Fitri dengan NIM 3211131006. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena dengan permasalahan lainnya. Nah, adapun prinsip-prinsip geografi adalah yang pertama, prinsip penyebaran. Geografi menganut prinsip dikarenakan adanya persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi ini. Nah, apa contohnya? Seperti penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus ada penyebaran limbah cair dalam tanah, polusi udara, dan masih banyak lagi. Yang kedua, prinsip internalisasi. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia itu saling terkait. Intersasi ini apakah dapat terjadi? Ya, intersasi ini dapat terjadi dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Apa contohnya? Seperti fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang sangat berkepanjangan. Nah, ini sebagai dampak dengan adanya La Nina. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Nah, prinsip ini sangat berkaitan dengan digambarkannya dalam bentuk deskripsi, seperti halnya awal kemunculan ilmu geografi yang dimulai dari deskripsi yang dituangkan dalam catatan perjalanan. Yang keempat atau yang terakhir ada prinsip kronologi. Prinsip ini menganut keterpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Nah, diterapkan dengan mengkaji persebaran internalisasi, deskripsi internalisasi, mengkaji persebaran internalisasi dan deskripsi suatu wilayah. Nah, kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Sekian pemateri dari saya. Sekian dan terima kasih. Metode penelitian geografi. Berdasarkan prinsip geografi, dijelaskan bahwa
Pengetahuan geografi diperoleh melalui penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian pastinya diperlukan sebuah metode. Metode penelitian geografi berguna untuk mengetahui dan mempelajari karakteristik bumi serta kegiatan-kegiatan manusia. Ada beberapa bentuk metode penelitian geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi ke lapangan. Pengamatan secara langsung di lapangan berguna untuk mengetahui serta memahami permukaan bumi dan juga kegiatan manusia. Metode ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, mengamati objek yang ada di lapangan. Dengan melakukan studi lapangan, akan diketahui karakteristik khusus permukaan bumi. Yang kedua, pemetaan. Pemetaan ini dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi di daerah yang akan dipetakan. Seleksi menghasilkan objek terpilih yang diperlukan saja, sehingga dapat menggambarkan tempat, pola, dan karakteristik lainnya. Yang ketiga, wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang hal-hal yang perlu diketahui. Responden diharapkan menjawab dengan jelas atas semua pernyataan atau pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Metode ini dipilih bila hal-hal yang ingin diketahui tidak dapat diperoleh melalui hasil pengamatan serta studi di lapangan. Yang keempat, metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian geografi yang menggunakan perhitungan matematika dan juga statistika. Penguji hasil penelitian yang berupa angka dilakukan dengan bantuan komputer. Dengan metode ini, penelitian dapat menyederhanakan informasi yang rumit dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang sederhana. Yang kelima, penggunaan sarana ilmiah. Metode penggunaan sarana ilmiah dalam penelitian geografi, misalnya penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat membantu untuk mengidentifikasi serta mempelajari permukaan bumi yang sulit dijangkau oleh studi lapangan.